Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Al-Ayudi dengan NPM 2021-02-0124. Dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Anirawan, NPM 2021-02-0136. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang materi struktur data. Baiklah, struktur data yaitu cara menyimpan dan mengatur data dengan menyusun secara terstruktur pada sistem komputer atau database yang memudahkan dalam akses secara teknis. Data yang berupa angka, huruf, simbol, dan lainnya ini ditempatkan pada kolom dan susunan tertentu. Dalam menyusun data, masih ada beberapa istilah yang harus Anda pahami, yaitu node dan indeks. Berikut mengenai penjelasan tentang kedua istilah tersebut. Node merupakan elemen yang berada pada struktur data. Setiap node mengandung pointer ke node selanjutnya. Indeks merupakan objek pada sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian data. Struktur data bisa dapat digunakan sebagai pengelola database, melakukan kompres file, sampai mengolah data lainnya. Praktis, struktur data ini menjadi hal yang perlu untuk dipelajari karena bisa membantu Anda dalam menyatukan berbagai elemen data yang lebih efektif. Ditambah lagi, struktur data juga dapat mempengaruhi ketepatan algoritma suatu program. ada 7 tipe struktur data. Setelah mengetahui apa itu struktur data, selanjutnya Anda dapat mempelajari 7 tipe struktur data yang dapat digunakan dalam menyimpan data di komputer. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Yang pertama, array. Tipe array memiliki kumpulan elemen yang berjarak saling berdekatan. Array bisa membantu seseorang dalam melakukan pencairan data secara acak dengan menggunakan indeksnya. Kapasitas elemen yang bisa dialokasikan pada tipe array ini bersifat statis. Jika Anda ingin menambahkan elemen baru ke array, maka Anda perlu membuat array baru dengan ukuran yang lebih besar. Sebaliknya, jika Anda ingin menghapus elemen tertentu, Anda perlu untuk membuat array baru dengan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, array juga memberikan peluang untuk Anda dalam menyimpan beberapa data dengan jenis yang sama. Tipe array bisa dapat digunakan dalam membangun struktur data seperti vektor matriks. Keunggulan tipe array dapat digunakan untuk implementasi tipe lainnya seperti queue dan stack. Proses pencarian data dapat dilakukan lebih jelas dan lebih cepat. Kekurangan tipe array, penambahan dan pengurangan data ini memerlukan waktu yang lebih lama karena tipe array dapat menampung data secara berurut. Yang kedua itu ada linked list. Linked list merupakan struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dapat dihubungkan satu sama lain. Saat menggunakan tipe linked list, Anda perlu untuk mengakses data secara manual. Hal ini dikarenakan Anda tidak dapat mencari data dengan sistem acak. Tipe linked list ini dipisahkan menjadi 3 jenis, yaitu single linked, double linked list, dan circular linked list. Ketiganya bisa dibedakan melalui proses traversal atau proses kunjungan ke setiap node pada suatu waktu. Keunggulan tipe linked list: ukuran lebih dinamis, alokasi pada penggunaan memori dapat disesuaikan dengan kebutuhan penambahan atau pengurangan data menjadi lebih cepat. Kekurangan tipe linked list: menghabiskan memori yang lebih besar, tidak dapat kembali ke node sebelumnya. Kecuali pada jenis doubling linked list, proses traversal menjadi lebih panjang
karena tidak langsung dapat mengakses data dengan indeks. Yang ketiga ada stack. Stack merupakan tipe struktur data yang linear dan mengikuti urutan yang tertentu. Urutan tersebut yang digunakan yaitu LIFO atau FILO. Kedua istilah tersebut memiliki sama, yaitu data terakhir masukkan akan menjadi data yang keluar pada pertama kalinya. Sebaliknya data yang pertama masuk bisa menjadi data yang keluar terakhir. Keunggulan tipe stack bisa mengelola data yang lebih efisien, dapat memberi objek dengan cara otomatis, bisa mengatur memori secara lebih mandiri. Sedangkan kekurangan tipe stack, kapasitas memori yang tersedia sangat terbatas, memiliki potensi terjadi overload saat jumlah objek terlalu banyak, tidak bisa mengakses data secara acak. Baiklah, adapun yang keempat, GUI yaitu tipe struktur data linear yang dapat mengikuti urutan tertentu, yaitu FIFO, first in first out. Data yang termasuk pertama kali merupakan data yang pertama kali diambil. Adapun gambaran sederhana yang menjabarkan tipe ini adalah ketika orang sedang mengantri. Siapa yang datang pertama, orang itulah yang akan dilayani. Terlebih dahulu, keunggulan tipe GUI, data yang masuk dapat dilayani sesuai urutan prosesnya. Antrian data menjadi lebih cepat dan optimal, menghandle beberapa tipe data sekaligus. Adapun kekurangan tipe GUI, ketika waktu pelayanan habis, maka data yang terakhir masuk tidak dapat dilayani. Proses yang rumit ketika perlu dalam menambah atau menghapus elemen dari tengah, membutuhkan waktu yang lama saat mencari antrian. Dan adapun yang kelima itu tree, merupakan tipe struktur data yang mempunyai bentuk seperti pohon. Tipe tree efisien dalam menyimpan data secara hierarkis dikarenakan dapat disusun dalam berbagai level. Jadi tipe ini sering dianggap sebagai kumpulan node yang saling dihubungkan. Setiap node dapat berisi beberapa data atau link yang bersumber pada node lainnya. Beberapa istilah yang ada pada tipe tree yaitu root node terdapat pada tingkatan paling atas, child node turunan pada setiap node, variant node yang mengandung subnode, sibling node yang bersumber dari variant yang node yang sama, left node yang tidak mempunyai turunan lagi. Keunggulan tipe tree, proses mencari data dapat dilakukan dengan cepat. Kekurangan tipe tree membutuhkan waktu yang lebih lama saat memasukkan data dikarenakan harus menyesuaikan dengan urutan nilainya. Adapun yang keenam yaitu tipe data graph. Graph merupakan tipe yang mengandung beberapa node yang saling terhubung. Node pada tipe graph juga dikenal sebagai simpul. Jadi setiap garis dapat saling menghubungkan dua simpul. Biasanya tipe ini diperlukan sebagai cara dalam menunjuk jaringan tertentu, misalnya seperti jaringan telepon. Tipe graph ini dibedakan dua jenis, yaitu directed graph dan unidirected graph, yaitu setiap garis dapat terhubung ke semua simpul. Sedangkan unidirected graph yaitu tidak semua simpul akan terhubung dengan garis. Jika sebuah simpul tidak dapat terhubung dengan simpul lainnya, maka disebut dengan isolated. Keunggulan tipe graph yaitu bisa membantu memeriksa hubungan antar node dengan cepat, cocok digunakan dalam bentuk grafik yang tidak mengandung banyak node. Adapun kekurangan tipe graph yaitu membutuhkan waktu lama dalam memodifikasi data. Adapun yang ketujuh yaitu hash table. Hash table merupakan tipe yang digunakan dalam menyimpan data secara
asosiatif. Tipe ini dapat menyimpan data dalam bentuk array. Hal ini memungkinkan Anda dalam mengakses data secara lebih cepat karena cukup menggunakan indeksnya saja. Adapun operasi utama yang dapat digunakan dalam hash table yaitu search untuk mencari elemen, insert untuk menyiapkan elemen, dan delete untuk menghapus elemen. Contoh penggunaan tipe hash table yaitu untuk mencari data nama dan nomor telepon. Keunggulan tipe hash atau tabel dibandingkan dengan tipe lainnya, kadang menggunakan hash table lebih efisien dalam mencari data, sehingga sering dipakai pada software untuk pengindeksan basis data. Mudah dalam melakukan sinkronisasi kekurangan tipe hash table. Kemungkinan berluntrag data yaitu closing menjadi sangat besar sehingga menjadi tidak efisien. Sekian. Adapun materi percabangan dalam fitur dari bahasa program yang melakukan perhitungan atau tindakan yang berbeda tergantung pada apakah kondisi boolean yang ditentukan program mengevaluasi benar atau salah. Struktur percabangan ada beberapa macam, antara lain struktur if then else, struktur case of, dan struktur case of else. Setiap struktur memiliki perbedaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana cara menerapkan struktur percabangan pada Pascal? Bagaimana cara menerapkan struktur percabangan pada Pascal? Yaitu ada beberapa cara, yakni sebagai berikut. Penerapan struktur if then. Statement if then digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi. Jika kondisi yang diseleksi terpenuhi, maka statement yang mengikuti then akan diproses. Tetapi apabila kondisi tidak terpenuhi, maka yang akan diproses adalah statement berikutnya. Pada Pascal ada beberapa skrip atau kode yang digunakan untuk menjalankan suatu percabangan seperti struktur if then, struktur if then else, struktur case of, dan struktur case of else. Secara mendasar terdapat dua struktur pernyataan percabangan di dalam bahasa pemrograman Pascal, yaitu pernyataan if dan pernyataan case of. Pernyataan tersebut digunakan untuk menangani percabangan atau memilih suatu statement yang berdasarkan suatu syarat yang harus terpenuhi. Jika akan melakukan penyelesaian yang diinginkan, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Seperti pada struktur case of itu memiliki kelebihan dibanding struktur if, yakni struktur script atau kodenya lebih ringkas dibandingkan pada struktur if, tetapi struktur case of juga memiliki kekurangan, yakni dapat menjalankan percabangan di dalam percabangan, seperti halnya dapat dilakukan oleh struktur if. Kalau dikatakan unggul kedua-duanya, sama-sama unggul karena struktur case memiliki kelebihan daripada struktur if, dan struktur if pun memiliki kelebihan daripada struktur case. Kelebihan segmen case terletak pada struktur script atau kodenya yang lebih ringkas dibandingkan dengan struktur pada if. Sedangkan kelebihan statement if, yaitu struktur if dapat menyelesaikan hampir seluruh permasalahan pada Pascal, sedangkan case tidak bisa. Mengapa statement if dapat menyelesaikan? Terima kasih. Itu pun materi yang kami jelaskan tentang struktur data dan percabangan. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.